Oke, halo semuanya. Kami adalah mahasiswa dari SDIE IPMI Medan, Program Studi Manajemen semester 4. Perkenalkan, nama saya adalah Tommy dan teman saya Catherine. kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber dana bank. Kami akan membahas tentang manajemen sumber dana bank. Salah satu kendala bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya adalah masalah kebutuhan dana. Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, mengatakan bahwa dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasifah yang dapat dipergunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran atau penempatan dana. Kegiatan penyaluran atau penempatan dana tersebut dapat berupa pemberian kredit kepada masyarakat, pembelian surat-surat berharga dalam rangka memperkuat likuiditas bank, penyertaan kepada bank, badan usaha lainnya, maupun penempatan sebagai alat likuid. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber dana bank. Pentingnya dana membuat setiap perusahaan berusaha keras untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia, termasuk perusahaan lembaga keuangan seperti bank. Menurut Kasmir menyatakan bahwa sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasi. Sumber-sumber dana bank menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono adalah sebagai berikut. Satu, yaitu dana yang berasal dari modal sendiri. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank. Dalam neraca bank, dana tersebut tercatat dalam pos modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasifah. Dana sendiri terdiri dari beberapa pos, yaitu satu, modal disetor. Modal disetor yaitu jumlah yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Yang kedua yaitu cadangan-cadangan. Cadangan-cadangan adalah sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari. Ketiga adalah laba yang ditahan. Laba yang ditahan adalah bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan dan dimasukkan kembali dalam modal bank. Selanjutnya, dana yang berasal dari modal pinjaman akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tommy. Oke, saya akan melanjutkan tentang penjelasan dana yang berasal dari modal pinjaman. Dana pinjaman dari pihak luar bank yang lazim disebut dengan dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank. Terdiri dari 4 pihak, yaitu yang pertama adalah pinjaman dari bank lain di dalam negeri. Pinjaman yang lebih dikenal dengan pinjaman antar bank, interbank call money. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan dana yang mendesak diperlukan bank, misalnya untuk menutup kewajiban clearing atau memenuhi ketentuan saldo giro wajib minimum di Bank Indonesia. Yang kedua adalah pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri. Pinjaman yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang ini harus melalui persetujuan Bank Indonesia yang bertindak sebagai pengawas pinjaman luar negeri. Yang ketiga adalah pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau yang bisa dikenal dengan LKBB. Pinjaman dari LKBB ini kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keempat adalah pinjaman dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Pinjaman ini diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan pinjaman ke sektor-sektor usaha yang mendapat prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan. Misalnya kredit usaha tani, kredit pengadaan gabah, dan sebagainya. Pinjaman tersebut dikenal dengan nama kredit likuiditas Bank Indonesia. Lalu sumber dana yang ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.
Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank, dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan produk-produk simpanan sebagai berikut. Giro, deposito, dan tabungan. Saya akan menjelaskan lebih tentang giro. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Kemudian deposito. Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Deposito dibedakan menjadi dua, yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito. Lalu yang ketiga adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan mengenai manajemen sumber dana bank. Dalam kesempatan ini kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak Petrus atas kesempatan yang telah diberikan. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.